Channel Sharing Tulus Kekristenan. Sharing ke-61 dengan topik Allah yang menghanguskan dan yang menomorduakan ibadah. Allah yang menghanguskan dan yang menomorduakan ibadah. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Shalom, salam damai sejahtera. Topik bahasan kita ini berlaku bagi kita orang Kristen dan juga bagi yang masih belum percaya, tegasnya non-Kristen. Karena Allah yang kita kenal sebagai Allahnya orang Kristen itu, Bapa, Putra, Roh Kudus, adalah Allah yang sejati. Allah yang sejati ini menguasai orang Kristen dan tentunya juga orang yang belum percaya. Hukum-hukum beliau berlaku bagi orang Kristen dan bagi orang yang belum percaya. Hukum-hukum beliau berlaku bagi orang non-Kristen juga. Walaupun mereka tidak mau mengakuinya. Tidak apa-apa, tapi risikonya yang menjadi hakim ya Allahnya orang Kristen ini. Itu yang menjadi hakim. Bukan Allah yang mana-mana, bukan. Ya Tuhan Yesus ini. Kodrat beliau adalah maha suci. Sehingga beliau itu cenderung menghanguskan. Ulangan 4:24. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Jangan coba-coba menyinggung kesucian beliau. Jangan. Telah pernah Mbah saksikan bahwa teman Mbah meninggal dunia tanpa sebab yang jelas. Setelah tidak main gitar mengiringi puji-pujian yang telah dia sanggupi menjadi tugasnya. Gitarnya diletakkan di lantai dalam kondisi senarnya tidak ada yang putus. Alasan apa lagi? Mbah tidak bisa menyelami bagaimana perasaan saudara ini karena Mbah lihat dia ikut juga menyanyi di kebaktian itu. Yang puji-pujiannya tanpa gitar. Mbah rasakan kebaktian itu tidak semarak karena tanpa diiringi gitar. Beberapa hari kemudian dia meninggal dunia. Dia mati. Menurut Mbah, dia telah tidak menghormati Allah. Dari peristiwa ini ternyata Allah yang sekarang ini masih juga sama dengan Allah yang dulu. Tidak berubah. Yang pernah membunuh Nadab dan Abihu yang tidak menjaga kesucian Allah saat melaksanakan tugas keimaman mereka. Mereka imam-imam kecil, imam-imam biasa. Anaknya Harun, imam besar. Sebelum kita membahas masalah ini, Mbah infokan bahwa di sisi lain ternyata Allah itu, Allah yang menghanguskan itu bisa juga bersikap rela menomorduakan penyembahan kepada beliau. Dengan rela menomorsatukan belas kasihan kepada manusia. Mari kita bahas bersama. Imamat 16 ayat 12. Dan ia, Harun, harus mengambil perbaraan berisi penuh bara api dari api mezbah yang di hadapan Tuhan. Perbaraan itu ya tempatnya bara api, nanti ditaburi dupa. Apinya harus diambil dari mezbah di hadapan Tuhan, mezbah utama. Serta serangkup penuh ukupan dari wangi-wangian yang digiling sampai halus, lalu membawanya masuk ke belakang tabir. Ini ayat ini Mbah kutipkan adalah menunjukkan bahwa api yang sah itu adalah api yang diambil dari mezbah yang di hadapan Tuhan, yaitu mezbah utama yang terus-terus menyala. Imamat 10 ayat 1. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, ini yang tadi Mbah ceritakan, masing-masing mengambil perbaraannya. Perbaraannya itu anglo, tempat arang dan menyala, kemudian ditaburi dupa. Masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, taruh api, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing, yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Itu tadi, ngambil di mezbah utama. Dia ambil api asing, nggak tahu dari mana, tidak ditulis. Tapi pikirannya Mbah sendiri, logis. Kalau dua orang ini mengambil api dari dapurnya ibunya, yang menyala terus apinya.
Kamu nyala terus, nanti mau masak apa tinggal tambahin lagi, kasih makan lagi kayu, kasih makan lagi kayu, begitu. Nyala terus, mau masak apa, itu dapur. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Nah, itulah Allah yang menghanguskan oleh sebab kemahasucian Beliau. Ulangan 4:24. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan. Allah yang cemburu. Konteksnya di sini adalah orang-orang Israel beribadah, menyembah berhala. Jadi Allah memperingatkan ini. Allah itu adalah Allah yang menghanguskan. Allah yang cemburu, kan lu beribadah kepada yang lain. Sebab firman-Nya kan jangan ada padamu Allah lain di hadapan hadiratku. Namun Allah yang menghanguskan ini tidak membunuh Daud. Seperti beliau telah membunuh Nadab dan Abihu. Daud nggak dibunuh. Nah, ini apa sebabnya? Walaupun Daud juga melanggar kesucian Allah. Sama seperti Nadab dan Abihu. Melanggar kesucian Allah. Daud makan 2 tumpuk roti sajian yang tidak boleh dimakan oleh orang awam. Ya, dia nggak makan sendirian. Dia makan bersama dengan para pengikutnya. Tidak boleh dimakan oleh orang awam, kecuali oleh imam saja. Daud dan para pengikutnya tidak mati disambar api oleh Allah ketika makan roti kudus itu. Tadi kan cuma membubuhkan api asing, dianggap tidak kudus oleh Allah. Padahal menurut perkiraan kita, ya sama aja, api kok. Ya pokoknya dupanya ke wangi Tuhan. Tidak bisa. Kita tidak bisa ngatur Tuhan. Beliau Maha Besar. Allah yang Maha Kudus. Kita harus takut dan gentar kepada beliau. Mas singkatkan kisahnya. Ketika itu Daud diburu oleh Raja Saul, mertuanya sendiri. Saul menjadi raja, Daud ya kacung-kacung lah, anak gembala kecil begitu. Dia mengalahkan Goliat, bukan Goliat. Itu kan Goliatnya kan orang Tionghoa, Goliat 3 nama, bukan Goliat. Karena Saul cemburu kepada Daud. Setelah Daud mengalahkan Goliat, maka perempuan-perempuan dari segala kota Israel menyambut Daud dan berkata bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa, berpuluh-puluh ribu musuh. Jadi Saul iri hati. Jadi kemudian berniat membunuh Daud. Saul berniat dilemparkan tombaknya, menancap di belakang. Untung nggak kena. Kalau kena ya lain ceritanya. Jadi Daud lari meninggalkan istana dan istrinya Mikal. Jadi sebagai hadiah mengalahkan Goliat, Saul waktu itu raja menghadiahkan Mikal menjadi istrinya. Tapi karena dipuji-puji lalu dia iri hati kepada Daud, marah dia. Ini satu pelajaran bagi kita, apakah kita juga iri hati ketika orang lain dipuji. Misalnya ada YouTuber lain yang subscribernya sekian ratus ribu, lamba ini cuma berapa? Bagaimana supaya nggak iri hati? Itu nanti lain kali. Kalau bahas sekarang ini tidak bisa iri hati dalam hal ini. Subscriber sana 150 ribu subscriber, Mbak barangkali sampai 1.500. Itu pun sudah 2 tahun. Mbak tidak iri hati karena yang perintahkan Mbak ini bicara di YouTube ini memberitakan Injil adalah Tuhan Yesus sendiri di dalam mimpi pada tahun 2018. Sudah itu aja. Jadi Daud lari meninggalkan istana dan istrinya Mikal, anak Saul mertuanya, dan sampailah Daud ke daerah bernama Nob.
NOB. Masuklah Daud ke rumah Allah di Nob itu. Karena kelaparan, Daud minta roti kepada imam yang bertugas saat itu. Namun tidak ada roti lain kecuali roti sajian yang tidak boleh dimakan oleh selain daripada imam saja. Tidak boleh dimakan selain oleh imam saja. Sedangkan Daud tidak tergolong imam, tidak boleh dimakan oleh raja juga. Diambil langsung tidak boleh makan, pokoknya tidak boleh makan itu. Karena takut kepada Daud, imam itu memberikan roti kudus itu kepada Daud. Imamnya takut. Ada di ayat 1. 1 Samuel 21 ayat 6. Mbak boleh baca ayat 6. Ayat 1 mengatakan imam itu takut. Kenapa ini Daud datang? Karena tukang perang Daud. Lalu imam itu memberikan kepada Daud, roti kudus itu diberikan. Karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan, supaya pada hari itu diambil, ditaruh lagi roti yang baru. Ya, lama boleh dimakan oleh imam. Mengapa Allah tidak membunuh Daud seperti beliau telah membunuh Nadab dan Abihu? Mengapa Allah telah lebih menaruh belas kasihan kepada Daud yang sama-sama melanggar kesucian beliau? Seperti Nadab dan Abihu. Nadab dan Abihu mengambil api asing, api yang dari luar mezbah utama. Api asing. Nah, apa bedanya api dengan api? Tidak ada. Yang membedakan adalah, itu kan penilaian kita orang berdosa. Tapi yang membedakan itu adalah kemahasucian Allah sendiri. Tidak bisa diganggu-gugat. Mengapa Allah tidak membunuh Daud seperti beliau telah membunuh Nadab dan Abihu? Mengapa Allah telah lebih menaruh belas kasihan kepada Daud yang sama-sama melanggar kesucian beliau seperti Nadab dan Abihu? Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Nah, ini artinya Allah bisa menomorduakan penyembahan atau ibadah kita kepada beliau dan lebih mengerti kesulitan kita di dalam kondisi terpaksa, kondisi darurat seperti yang dialami oleh Daud saat kelaparan dan makan roti kudus di bait Allah. Catatan, jika kita baca Hosea 6, khususnya ayat 6 adalah di dalam konteks perintah Allah kepada manusia. Perintah Allah kepada manusia. Bahwa Allah sangat memperhatikan belas kasihan, nomor 1. Bukan persembahan. Ini. Tapi Allah sendiri mengaplikasikan ini kepada diri beliau. Tetapi pada kenyataannya Allah mengaplikasikan ayat ini bagi diri beliau. Ya bagus sih bilang beliau. Kenapa bisa bilang dia? Nggak bisa. Kalau dia bilang dia, nggak kelihatan huruf besarnya kan? Kan diucapkan. Kalau ditulis dia, D yang besar bisa menghormati beliau. Mbak takut ganti beliau. Kan nggak salah, B-nya juga besar. Nggak salah. Beliau menomorsatukan belas kasihan dan menomorduakan penyembahan manusia kepada diri beliau. Nomor 2. Nomor 1, belas kasihan. Hal ini telah ditegaskan oleh Pak Yesus yang hidup 1000 tahun setelah zaman Raja Daud. Raja Daud makan 2 tumpuk roti kudus itu bersama anak buahnya, tidak mati. Itu peristiwa itu 1000 tahun kemudian baru lahirlah firman yang menjadi manusia yang bernama Pak Yesus ini. 1000 tahun Pak Yesus ya membenarkan ini. Hal ini telah ditegaskan oleh Pak Yesus yang hidup 1000 tahun setelah zaman Raja Daud di dalam kasus-kasus yang sering kita baca di Alkitab. Ada beberapa kasus yang beliau membela. Kalau kecepit tidak apa-apa. Daud kecepit, terjepit, terdesak, in emergency, di dalam keadaan darurat. Ya kalau diterangkan langsung ya bubar, berhenti sampai di sini, itu bahasannya.
Uh, Setelah zaman Raja Daud, di dalam kasus-kasus yang sering kita baca di Alkitab, yang Mbak kutipkan berikut ini, Pak Yesus membela orang yang terjepit dan berbuat pelanggaran di dalam ibadah hari Sabat. Ini ada videonya, Mbak. Ke gereja enggak ke gereja berdosa enggak? Itu ada. Silakan cari sendirilah. Tolong, saya Mbak lupa video keberapa. Orang-orang Kristen yang sering menghukum orang Kristen lain dengan berkata, dia tidak ke gereja, padahal hari ini kan hari Minggu. Mereka tidak ingat ada ayat di Hosea 6 ayat 6. Yang ku kehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan atau penyembahan hari Sabat. Jadi kalau orang yang mencela atau menghakimi saudaranya, enggak ke gereja, dia malas itu. Dia tidak berbelas kasihan. Allah menghendaki kita berbelas kasihan. Bro, kenapa enggak ke gereja? Ada apa ya? Apa yang dapat saya bantu? Itu dia. Itu berbelas kasihan. Oh enggak, ini kebetulan adik kecil. Dia masuk di UGD. Ya, itu bapaknya yang jaga di UGD. Karena saya sedang ada keperluan pulang. Ini menyiapkan segala sesuatunya mau ke kembali ke UGD. Belas kasihan, keluar logo dompetnya. Cep. Ini adalah sedikit tapi berbobot kasih yang besar dari saya kepada Anda sekeluarga. Begitu. Itu berbelas kasihan. Jadi tidak boleh bilang, tidak ke gereja. Pada hari Sabat. Matius 12 ayat 1. Pada waktu itu, pada hari Sabat, sekarang disepakati hari Minggu, Yesus berjalan di ladang gandum. Ini peristiwanya Pak Yesus membelai lagi. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Gilas begini, makan. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Nggak boleh itu. Dia tidak berbelas kasihan, tapi ia menganggap itu melanggar penyembahan. Ini hari Sabat, persembahan. Jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud? Ini Pak Yesus mengacu kepada peristiwa Daud yang 1000 tahun yang lampau itu. Ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar, dan bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah, dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan baik olehnya, oleh Daud, maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Ini Mbak kutipan asli. 7. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini tegurannya Pak Yesus. Tuhan yang jadi manusia, kan Pak Yesus. Supaya tidak rancu kita. Supaya tegas membedakan Pak Yesus yang di dalamnya adalah Allah sendiri. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini di Hosea 6 ayat 6, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Siapa orang yang tidak bersalah? Yaitu murid-murid yang memetik dan menggisar bulir gandum dan memakannya pada hari Sabat karena kelaparan. Itu tidak bersalah. Karena kelaparan, karena kejepit, tidak ada cari makanan, tidak ada. Matius 9 ayat 10. Ini kasus lain. Pak Yesus membela lagi, yaitu membelai Matius dan orang-orang berdosa. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, petugas bea cukai. Tapi apakah dia kepala apa enggak ya, Mbak lupa. Kepalanya apakah Sakeus? Kepala pemungut cukai. Datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa. Ya teman-temannya Matius, karena Matius dulu karena disebut di situ duduk di kantornya bea cukai di Matius 9 ayat 10 itu. Datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama dengan dia, Pak Yesus dan murid-muridnya. 11. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Mestinya kalau rabi itu ya mesti kumpul sama rabi juga, guru. Tidak boleh dengan orang berdosa.
Ya itu orang nggak berbelas kasihan. Allah kita ini Allah belas kasihan. Jadi kita mesti berbelas kasihan. Welcome. Ya, ini Mbak sampai ya Mbak mesti tunjukkan karena ini dalam konteks belajar mengajar. Mbak Layani itu perempuan 68 tahun sampai jalannya ngesot itu ya sampai BAB, BAK, buang air kecil, buang air besar, diurusi sampai pampernya. Bagaimana kalau nggak diurus sampai situ? Karena belas kasihan, nggak ada orang mau tolong. Mbak kontrakkan rumah, sudah di oke, girang Mbak karena supaya bisa ke toilet, bisa mandi. Setelah jadi, mau dikasih uang muka, siapa yang mau tinggal? Opa, itu, orang itu. Oh, nggak bisa. Nggak jadi, batal. Batal. Mbak mau sewa kontrak aja, ke tempat kamar mandi aja, dia biar tinggal di gubuk-gubuk. Tidak ada, 1 hari 200.000 saya bayar. Tidak ada orang mau. Karena orang itu. Saya tidak tahu, tanggung jawab sendiri. Pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia, dengan Pak Yesus dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Ini sampai sekarang kan begitu. Atau ya kalau ini golongannya ini, kalau ini orang miskin, ini bajunya kurang, kumal atau kurang mandinya. Sudah bukan di gereja juga terjadi. Yesus mendengarnya dan berkata, mendengar tadi, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Orang Farisi berbicara kepada murid-murid Pak Yesus. Pak Yesus mendengar dan berkata, bukan orang sehat memerlukan tabib, bukan orang sehat memerlukan dokter, tapi orang sakit. Kan gitu. Jadi pergilah, pelajarilah arti firman ini. Maksud Pak Yesus yang di Hosea 6 ayat 6 tadi. Gampang. Hosea 6 ayat 6. 2 tumpuk roti. Yaitu 6. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi para pendengar video ini, jadi kalau ada yang merasa orang berdosa, orang yang tidak berketentuan orang tuanya, siapa ayahku, siapa ibuku, datang kepada Yesus sekarang, jangan tunda. Beliau welcome, beliau datang untuk orang berdosa. Datanglah sekarang, buka hati, marilah datang kepadaku, hai yang berlelah dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dia welcome, beliau datang untuk orang berdosa, bukan untuk orang benar. Mbak ketawa itu karena lucunya prakteknya di gereja di antara orang Kristen, lebih-lebih di antara non-Kristen. Membedakan. Dan mampu saja orang ini. Orang sudah tidak bisa jalan, ngesot, buang kotoran, saya bilang bungkus aja di kantong plastik, buang sini nanti. Bah, opa yang buang. Muara satu kampung. Bikin kotor saja nih, Mbak. Opa, saya kan bukan orang sini. Ini kan warga Anda. Sudah nih. Tidak berbelas kasihan. Kasih manusia menjadi dingin. Kita kembali ke masalah Nadab dan Abihu. Mengapa Allah tidak menaruh belas kasihan kepada 2 anak Imam Harun tadi? Kita kembalikan. Anak pendeta kalau zaman sekarang. Kenapa tidak berbelas kasihan? Mereka itu melakukan aturan yang bisa. Mereka melalaikan, bukan melakukan, melalaikan aturan yang bisa mereka kerjakan. Yaitu mengambil bara api dari mezbah utama. Kan bisa. Boleh dia masuk, ambil api, taruh di perbaraannya, bluk, baru taburi dengan dupa. Yaitu mengambil bara api dari mezbah utama yang di dalam bait Allah. Mereka telah melayani Tuhan dengan sembrono. Lalai. Mereka mengambil bara api asing. Paling mungkin yaitu dari dapur ibunya.
Mereka adalah imam, bukan iman, imam. Seperti kita sekalian adalah imam. Orang Kristen itu ada imam dan raja ya. Tetapi mereka melayani dengan, ya maaf ya, mbak orang Surabaya ya, kata orang Surabaya dengan slang language, saena udele. Karena keterlaluan. Bisa melakukan, tapi dia tidak melakukan sengaja. Kan sengaja. Akar masalahnya adalah mereka tidak menghormati kemahasucian Allah, sehingga mereka gegabah sembrono. Intinya itu, akar masalahnya adalah tidak menghormati bahwa Allah itu harus ini. Gembalaku bilang, dan beliau, gembalaku memberi contoh, tidak pernah terlambat. Dari mulai tahun 78 saya masuk gereja itu sampai sekarang beliau sakit, tidak pernah terlambat. Mas, sebelum waktunya ibadah, mesti ada sampai sekarang. Walaupun sudah sakit, datang ya gitu. Aduh Tuhan, terima kasih Tuhan dapat gembala gitu. Itu menghormati Tuhan. Akar masalahnya salah satu adalah mereka tidak menghormati kemahasucian Allah, sehingga mereka gegabah. Jadi kalau petugas-petugas drummer atau main gitar, persiapkan dari rumah, berdoa, ya persiapkan ini lagunya ini, dilatih dulu, gitarnya di step baik-baik, ya, mandi, jangan tidak mandi ke gereja. Orang kan tidak tahu, iya kita bukan melayani orang, kita melayani Tuhan. Dunia orang mati terbuka di hadapan beliau. Mengerikan. Tempat kebinasaan tidak ada tutupnya di pemandangan beliau. Roma 11:22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah. Kemurahan Allah. Tidak apa-apa. Dan juga kekerasannya. Ingat. Jangan sembarangan melayani. Seperti temanku itu, hilang. Masih muda loh. Jauh lebih muda dari Pak. Jauh. Separuh umurnya. Kali. Separuh. Kesimpulan bahasan kita adalah bagi kita semua, Kristen maupun yang masih belum percaya, tegasnya adalah orang non-Kristen berlaku aturan harus takut dan gentar kepada Allah. Allah yang mana? Yang kita kenal sebagai Allahnya orang Kristen, yaitu Bapa, Putra, Roh Kudus itu. Sebab beliaulah Allah yang sejati, yang menguasai seluruh alam semesta ini. Harus disembah oleh semua manusia. Beliau adalah Allah yang sifat karakternya menghanguskan orang yang gegabah melayani atau sembrono berkata-kata. Tuhannya orang Kristen itu lahir dari anunya. Anunya perempuan. Itu kan tidak boleh begitu sembarangan kan. Mesti ada menaruh hormat. Coba orang Kristen bilang begitu terhadap agamanya. Hancur gereja-gereja, tidak ada ibadah. Tsunami gereja tenggelam. Aduh. Nah, sehingga bisa dikategorikan menghujat kemahasucian beliau. Jangan tanya, kenapa Tuhan kok dilahirkan oleh seorang wanita ya? Bagaimana ya penjelasannya? Nah, ini kan tanya boleh. Tapi di dalamnya itu loh. Intinya menghormati Allah. Nah, sekarang ini Mbak tanya. Katanya orang menyangkal Tuhan Yesus di muka manusia, Pak Yesus akan menyangkal nanti di depan Allah Bapa. Kok Petrus tidak menyangkal? Petrus 3 kali menyangkal, kok malah dipurusuk, dibelai-belai. Gembalakanlah domba-dombaku. Apakah engkau mengasihi aku? Kok 3 kali juga? Kok tidak disangkal? Ya ini Mbak tanya, nggak protes. Oh, kenapa? Nggak benar. Bukan, kita ini abu, debu. Beliau itu Allah, dari dulu ada, sampai kekal ada. Kita ini pendek aja, Mbak, ini 76. Apakah bisa sampai 100 tahun? Mudah-mudahan ya. Beliau itu panjang dibandingkan kita ini. Kita merendahkan diri. Kenapa ya Tuhan? Nanti sekali waktu pasti beliau beritahu. Ini sebabnya. Petrus menyangkal, tapi bagaimana? Kita menyangkal di dalam
Ya itu menyangkal di dalam era penginjilan, pengutusan. Ya, sama. Petrus juga dalam waktu saat ditanya oleh itu anak-anak kecil, gendut-gendut itu, kamu pengikutnya orang itu, saya lihat. Dia menyangkal. Tapi kenapa setelah Pak Yesus bangkit dari antara orang mati, beliau tidak memarahi Petrus? Mbak belum tahu ya, Mbak tanya dengan rendah hati. Namun kita semua, Kristen maupun non-Kristen, bisa berbesar hati menghampiri pribadi beliau. Karena beliau itu bisa rela menomorduakan kesucian beliau. Dan menomorsatukan belas kasihan kepada umat manusia. Dengan mengutus itu, Sang Putra mengenakan daging, disembelih di atas kayu salib. Nah, itu wujud belas kasihan beliau. Kalau beliau mempertahankan kesuciannya, disikat habis semua masuk neraka. Nah, dan beliau itu bisa menomorduakan kesucian dan menomorsatukan belas kasihan kepada umat manusia jika kita tidak sengaja atau dalam kondisi di luar kekuasaan kita. Nadab dan Abihu, di dalam kekuasaannya, cuma dia lalai. Dia seenaknya. Tidak bisa dia bilang lalai. Lalai itu tidak sengaja. Mau berbuat, memenuhi permintaan, memenuhi qualification, tetapi gagal. Itu bisa disebut lalai, negligence. Tetapi ini, ya itu tadi paling tepat ya, tanya sama orang Surabaya, seenak, udele, sembarangan. Sampai di sini dulu, Mbah mohon pamit undur diri. Kiranya turunlah segala berkat rohani dan jasmani, serta ekonomi berkecukupan untuk para penonton video ini, serta keluarganya dari sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kalau berkenan berlangganan, tekanlah subscribe. Kalau suka, tekanlah like, jempol yang ke atas. Kalau ingin menolong keluarga atau sahabat-sahabat, bagikanlah video ini kepada mereka. Sempatkanlah berkomentar, karena ini penting bagi Mbah. Ya, terima kasih sebelumnya. Baik, koreksi Mbah atau apresiasi Mbah. Sampai jumpa besok, insya Allah. Shalom.